kita membahas tentang alasan dilakukannya rekrutmen. Lalu nih kita akan bahas nih faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Ini kita bicara dari sisi perusahaan. Atau bahasanya saya balik deh. Faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya nih rekrutmen. Ya, Hasibuan juga tadi mengatakan di awal bahwa pendapatnya mengatakan bahwa menstimulasi atau merangsang nih. Nah, otomatis perusahaan perlu nih, ya kan? Cara-caranya gimana sih supaya nih calon-calon pelamar atau calon-calon karyawan yang mempunyai capable, yang mempunyai kemampuan itu mau nih, ya kan? Mau nih melamar di perusahaan saya, gitu kan? Nah, yang pertama itu adalah tentu balas jasa yang diberikan. Nah, nggak ada orang di dunia ini yang ingin kerja nggak dikasih balas jasa, atau bahasa manajemennya kompensasi. Nah, balas jasa atau kompensasi. Ada yang mengatakan bahwa kompensasi itu sama dengan gaji. Nah, itu kan sebenarnya tidak. Kompensasi itu tidak sama dengan gaji. Nah, tapi nanti saya akan bahas di materi-materi selanjutnya yang lebih mendalam. Nah, lalu balas jasa tadi yang diberikan itu apakah dia itu sesuai? Misalnya sekarang kan ada istilahnya itu UMR, UMP, ya seperti itu ya. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga itu sudah dibahas itu balas jasa atau kompensasi itu sebenarnya. Apa-apa saja nih kompensasi yang diberikan nih? Misalnya gajinya, lalu misalnya kesehatannya, lalu misalnya insentifnya, lalu misalnya misalnya hari tuanya, jaminan hari tua dan sebagainya. Lalu selanjutnya, faktor yang mempengaruhi selanjutnya itu status karyawan tetap atau honor. Nah, suksesnya suatu rekrutmen itu juga dinilai dari status karyawan tetap atau honor. Nah, contoh misalnya nih perusahaan A membuka rekrutmen besar-besaran, tapi dia membutuhkannya itu hanya statusnya karyawan honor. Ini kemungkinan sedikit yang melamar. Karena kenapa? Susah honor kan? Kalau bicara karyawan honor ini kan susah. Tapi kalau lebih meyakinkan dan lebih menarik jika yang ditawarkan itu adalah status karyawan tetap. Nah, apa bedanya tetap dan honor? Nah, kalau tetap itu kita kan sudah tahu bahwa dia itu pasti sudah terikat dengan perusahaan tersebut. Baik dari sisi salary, baik dari sisi kesejahteraan dan sebagainya. Tapi kalau bicara honor itu dia ada jangka waktunya, ya. Kalau sekarang istilahnya karyawan kontrak. Nah, itu ada jangka waktunya, makanya banyak nih kalau kita lihat nih sebenarnya, nah ini clue-nya atau saya ingin berbagi sedikit tentang karyawan tetap dan honor. Makanya untuk misalnya nih adik-adik yang mahasiswa nyusun skripsi, nah tidak boleh disamakan karyawan tetap dengan honor, ya. Oleh karenanya jika Anda menyusun skripsi itu membahas karyawan, harus membahas karyawan tetap, karena faktor yang mempengaruhi rekrutmen juga sudah berbeda itu dampaknya. Balas jasanya juga sudah berbeda itu balas jasanya. Kinerjanya apalagi sudah pasti itu berbeda kinerjanya. Karena kenapa? Dari faktor-faktor rekrutmen tadi ya, status karyawan. Lalu kesempatan promosi. Nah, ini dia. Di slide sebelumnya saya sudah bahas bahwa rotasi kerja. Salah satunya adalah promosi. Kenapa nih? Promosi jabatan, kesempatan promosi. Nah, kesempatan promosi pasti semua orang ingin promosi. Semua orang ingin naik jabatan. Nah, pasti berpikir begini, jika aku nanti melamar di perusahaan A, bisakah aku menjadi levelnya ya minimal middle lah ya kan, middle manager itu ya kan, manajer menengah gitu ya kan, nggak top ya middle lah. Nah itu, bisa nggak ya promosi? Karena kenapa? Tidak ada orang yang ingin karirnya begitu-begitu saja. Kalau bicara promosi pasti bicara jenjang karir. Nggak ada orang yang ingin jenjang karirnya begitu-begitu saja. Pasti ingin naik jenjang karirnya, jabatannya naik, gajinya naik, sebagainya naik, dan semuanya naik.
Nah, lalu yang keempat itu adalah persyaratan pekerjaannya. Nah, ini juga persyaratan pekerjaan sering diperhatikan, sering diperhitungkan, sering dipertimbangkan oleh calon karyawan. Kalau persyaratannya ribet itu kan paling males. Nah, misalnya nih yang harus memiliki apa gitu misalnya, ya kan? Jadi persyaratannya tuh nggak usah yang ribet-ribet. Lalu metode penarikan. Nah, untuk metode penarikan nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Soliditas perusahaan, artinya perusahaan itu solid enggak? Ntar aku kerja di situ 3 bulan sudah pilot, sudah kolaps, sudah bangkrut, ya udah. Ntar kalau udah bangkrut aku jadi PHK. Nah, itu jadi bahaya ya kan. Makanya perusahaan-perusahaan yang besar, saya tidak perlu sebut nama lah perusahaan apa yang besar, pasti kalau melakukan rekrutmen pasti peminatnya banyak sekali. Karena kenapa? Perusahaan tersebut tidak akan valid. Pasti itu berpikir, pasti itu dipikir para calon-calon karyawan pasti berpikir, oh perusahaan A ini tidak akan pilot. Nah, perusahaan A ini tidak akan pilot, makanya nih yuk kita ke perusahaan A saja, gitu kan? Nah, lalu peraturan perburuhan. Nah, peraturan ketenaga kerjaan. Nah, itu ya, tadi udah saya singgung bahwa dibahas di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Lalu tentang kompensasi juga itu, seperti apa sistem kerja dan sebagainya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah penawaran tenaga kerja. Nah, penawaran tenaga kerja itu juga mempengaruhi rekrutmen. Artinya apa? Misalnya, maksudnya apa? Maksudnya adalah tenaga kerja yang akan ditawarkan nih ke perusahaan. Nah, misalnya dari kampus misalnya. Oh, pada tahun ini akan sekian puluh ribu nih tenaga kerja yang akan ditawarkan. Sekian puluh ribu nih sarjana ekonomi misalnya, sarjana ekonomi yang akan lulus gitu kan. Nah, itu akan menjadi calon-calon karyawan nih gitu. Calon-calon karyawan nih yang akan ditawarkan ke perusahaan itu ya, supaya kalau dia semakin banyak nih biasanya calon-calon karyawan, nah itu ya, maka itu akan mempengaruhi rekrutmen ya, maka itu akan mempengaruhi rekrutmen. Selanjutnya yuk kita lihat konsep dari rekrutmen. Nah, di sini saya sudah gambarkan konsepnya secara sederhana. Bagaimana sih sebenarnya konsep rekrutmen? Kalau kita lihat konsep rekrutmen, saya bicara dari sumber dulu. Nah, atau dasar dulu deh. Dilakukannya rekrutmen. Nah, itu pertama dari job spec, lalu dari PP, peraturan pemerintah ya, atau peraturan perburuan atau peraturan tenaga kerja. Job spec-nya. Nah, artinya job spec itu adalah apa nih jabatan-jabatan yang kosong nih, gitu kan? Apa jabatan-jabatan yang kosong? Lalu perusahaan juga menyesuaikan dengan peraturan, oh gajinya harus sekian, sistem kerjanya tuh begini, dan sebagainya. Nah, itu ya dasarnya. Lalu yang kedua sumber rekrutmen itu ada dari internal dan eksternal. Ini saya langsung gabung saja sumber dengan metodenya. Sumbernya ada internal dan eksternal, dan metodenya ada tertutup dan terbuka. Untuk sumber sendiri, kalau bicara dari internal berarti dia bicaranya dari dalam. Ya, sumber rekrutmen tuh bisa dari dalam. Nah, biasanya yang sumbernya internal itu biasanya metodenya metode tertutup biasanya, ya. Nah, biasanya apa itu maksud sumbernya internal? Sumber dari internal itu adalah proses rekrutmen yang berasal dari dalam. Artinya rekrutmen itu hanya dari dalam perusahaannya saja nih, gitu kan? Dalam perusahaannya saja. Dalam perusahaannya misalnya dia sudah di perusahaan A, misalnya mengadakan ekspansi tapi masih satu goals, misalnya sama-sama di bidang migas misalnya. Nah, lalu bagaimana untuk rekrutmennya? Bisa jadi si pemilik misalnya atau HRD misalnya
Manajer HRD mengatakan ya sudah, kita lakukan saja sumber dari internal. Artinya perusahaan A yang mempunyai karyawan, ya udah kita pindahkan ke perusahaan kita yang akan kita buka yang baru, misalnya buka cabang. Nah, itu yang dari internal. Lalu bagaimana nih yang eksternal? Lalu kalau sumber eksternal itu bicaranya dari sumber dari luar. Sumber dari luar itu misalnya dari kita buka melalui job fair. Nah, lalu misalnya dari media massa, lalu misalnya dari online gitu ya. Itu dia dari luar, artinya diumumkan ke umum ya, bebas ke umum, itu secara eksternal. Nah, metodenya itu ada yang tertutup dan terbuka. Kalau yang tertutup, misalnya metode yang tertutup itu metode yang hanya dari dalam. Tadi sudah saya katakan, yang sumber internal biasanya menggunakan metode tertutup, sedangkan yang eksternal biasanya menggunakan metode yang terbuka. Bisakah sumber yang eksternal menggunakan metode yang tertutup? Jawabannya bisa. Karena kenapa? Misalnya nih, sumber saya ini mau cari karyawan atau mau rekrut karyawan, tapi saya senangnya dari eksternal misalnya. Lalu saya hanya mau menggunakan metode tertutup. Nah, saya menggunakan metode tertutup. Dari mana informasinya? Dari karyawan saya. Oh, lalu itu misalnya ada rekomendasi, misalnya dari si A mengatakan bahwa kita ada saudara bla bla bla, misalnya begitu, yang mempunyai kompeten atau yang mempunyai kemampuan yang sesuai untuk menduduki satu jabatan sesuai job spec tadi, sesuai dasarnya, sesuai job spec. Nah, itu ya. Lalu yang metode terbuka itu sudah tahu, pasti yang sumbernya secara eksternal ya terbuka, artinya dia dibuka ke umum. Misalnya sering sekali sekarang penerimaan BUMN ya misalnya, itu kan dibuka untuk umum. Atau misalnya PTA yang misalnya yang bergerak di bidang migas, perminyakan dan sebagainya, itu kan biasanya perusahaan-perusahaan yang solid. Tadi sudah kita lihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Perusahaan-perusahaan yang solid atau perusahaan-perusahaan besar itu biasanya menggunakan metode terbuka, sumber eksternal, metode terbuka. Nah, itu ya, sumber eksternal, metode terbuka itu biasanya perusahaan-perusahaan solid. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan karyawan yang benar-benar memiliki kemampuan, gitu ya, yang benar-benar memiliki kemampuan. Lalu di rekrutmen juga ada kendala. Untuk kendala akan saya bahas nanti di slide berikutnya.